Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini apa akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana membuat peta konsep terkait dengan mata kuliah kita. Peta konsep ini merupakan tugas partisipasi di mana diharapkan melalui peta konsep ini kita mengetahui secara umum apa-apa saja yang terdapat di dalam modul yang kita pelajari. Nah, tentu di dalam kita membuat peta konsep, diantaranya kita harus memperhatikan apa saja yang menjadi isi dari sebuah modul, seperti mulai dari modul 1 ya, kemudian modul 2, modul 3, kemudian ada modul 4, modul 5, dan nomor 6. Kalau mata kuliah yang lain barangkali ada yang modulnya sampai modul 12. Nah, maka dari itu di saat kita membuat sebuah peta konsep ini menjadi salah satu garis besar ya, peta konsep yang akan kita buat itu. Nah, pertama kita mencoba untuk membuat peta konsep itu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Misalnya kita gunakan Microsoft Word ya sebagai contoh. Tempat yang lain ya. Nah, ini Microsoft Word ya. Nah, dari Microsoft Word ini kita bisa menggunakan Smart Art ya, Smart Art. Kemudian di sini ada hierarki. Nah, ini yang kita buat dalam bentuk tampilan sederhana saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Tinggal kita lakukan OK. Nah, tentu dari perkakas yang diberikan ini ya, pertama yang harus kita ketahui, kita harus tahu sistem dari penggunaan aplikasi ini. Nah, maka dari itu di sini ada judulnya ya, kemudian ada sub bagian-bagiannya dan seterusnya. Nah, tentu apapun yang kita buat nanti itu tergantung kepada isi dari sebuah modul itu. Nah, untuk membuatnya ini barangkali sampaikan bahwa kita akan menggunakan hal-hal yang tertentu saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk yang bagian atas bisa kita buat di sini misalnya pembelajaran terpadu ya. Nanti di sini ada modul 1 ya. Modul 1 sebentar. Modul 1 ini kita copy paste saja dari tempat yang lain supaya lebih cepat. Kemudian berikutnya ada modul 2 ya. Modul 2 tinggal kita masukkan di sini boleh, di sini juga boleh ya. Ya. Kemudian kalau masih ada lagi yang lain kita masukkan lagi modul 3 ya, kita paste lagi. Kemudian modul 4 enter saja, kita paste. Ada modul 5, kemudian modul 6 ya. Di mata kuliah kita pembelajaran terpadu di SD itu hanya sampai di modul 6 seperti ini. Nah, setelah itu tentunya peta konsep tidak hanya sebatas bagian-bagian tertentu saja, tentu akan lebih detail lagi dari komposisi ini. Nah, maka dari itu misalnya di modul 1 nanti ada KB1 ataupun KB2 gitu kan. Nah, maka dari itu kita enter, kemudian kita bikin dia merupakan sub dari bagian
sehingga nanti tampilnya seperti ini ya, atau barangkali supaya terlihat. Nah, ini menjadi bagian. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi 6 modul 1 ya, modul 1, modul 2, 3, 4, 5 dan modul 6. Nah, kemudian dari modul 1 itu ya, nanti kita lengkapi ya, kita lengkapi misalnya modul 1 di sini. Maaf ya, modul 1 ada subnya ya, subnya itu nanti misalnya di KB1 ada kegiatan belajar ya, kegiatan belajar 1, kemudian ada kegiatan belajar 2. Ini kita coba masukkan kegiatan belajar 2 ya. Nah, dari kegiatan belajar 1 dan 2 ini nanti kita cari lagi subnya, apalagi pembagian dari kegiatan belajar 1. Nah, seperti yang ada di dalam modul kita ya, di dalam kegiatan belajar 2 ini terdapat beberapa bagian, seperti misalnya pengertian ya. Kita coba masukkan pengertian, kemudian selain pengertian ada karakteristik pembelajaran terpadu ya, kita masukkan pengertian pembelajaran terpadu ya, pembelajaran terpadu. Oke, kemudian setelah itu ada lagi bagian landasan pembelajaran terpadu, kita masukkan lagi ya. Kemudian berikutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu, kemudian kita masukkan lagi misalnya manfaat pembelajaran terpadu. Nah, manfaat pembelajaran terpadu, maka tabel ini secara otomatis akan bertambah. Nah, apakah dia sebatas ini untuk menunjukkan bahwa peta konsep ini sesuatu peta konsep yang bagus? Tentu tidak. Nah, sebagai contoh misalnya untuk lebih detail, maka untuk bagian pengertian itu nanti dibikin lagi subnya. Nah, kan tetapi tentunya kalau kita lihat dari aplikasi ini ya, ini memiliki keterbatasan ya, keterbatasannya tidak mampu lagi untuk membuat sub dari pengertian ini. Nah, maka tentunya kita menghindari hal-hal yang terjadi seperti ini. Artinya kita menghindari untuk menggunakan aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan kita di dalam membuat peta konsep. Maka dari itu kita harus juga belajar menggunakan aplikasi yang lain. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang lain. Selain Microsoft Word, tentu kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lain yang sejenis, seperti misalnya kita menggunakan aplikasi PowerPoint ya, kemudian juga Excel, tapi dalam bentuk yang dapat membuat peta konsep itu sendiri secara lebih detail. Nah, tentu kita ingin katakan dari aplikasi yang kita gunakan tadi ini tentu dia akan memiliki keterbatasan tersendiri di dalam kita membuat peta konsep ini. Maka ini apabila kita ingin membuat peta konsep yang lebih detail, tentu kita tidak akan memilih ini salah satu pilihan aplikasinya. Nah, kita coba misalnya menggunakan Visio ya, Visio bagi laptop kita atau komputer kita yang sudah terinstall dengan Visio.
Nah, yang seperti apa itu kita coba menggunakan Visio. Ya, masih dalam proses. Ini akan kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Nanti ada beberapa pilihan di sini, ada yang model basic ya, ada lagi yang dalam bentuk organizer, kemudian ada jaringan ya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba yang dalam bentuk basic ya, bentuk basic. Misalnya kita menggunakan contoh yang ini, create saja. Nah, di sini bisa kita gunakan bagaimana implementasi pembuatan kita ambil contoh menggunakan yang kosong ya, seperti ini. Nah, aplikasi yang kosong ini nanti kita buat satu persatu ya, seperti misalnya kita gunakan flowchart atau generalizer yang basic saja ya, yang basic ya. Nanti kita bisa menggunakan ini kita perbesar. Nanti mulailah kita membuat misalnya pembelajaran terpadu gitu kan. Nah, kemudian masuk lagi yang kedua, misalnya di sini kita menggunakan model yang sama. Masuk di sini misalnya modul 1 gitu. Modul 1 kita kasih tag atau double klik saja, nanti bisa memberikan tag. Nah, tapi pada prinsipnya tentu kita ingin katakan bahwa penggunaan Visio ini itu aplikasinya manual ya, untuk lembaran kerja yang kosong. Nah, maka kalau yang seperti ini kita bisa menggunakan garis sebagai konektornya ya. Nanti kita coba masukkan contohnya, ini kita konekkan gitu. Kita hapus dulu ya. Jadi di saat kita membuat peta konsep tersebut, walaupun kita geser kemana dia akan mengikuti garis itu. Yang penting konektornya sudah tepat. Nah, begitu juga yang berikutnya. Nah, tentu aplikasi ini tidak recommended ya, tidak direkomendasikan untuk membuat peta konsep yang lebih memadai. Nah, maka disarankan untuk menggunakan aplikasi yang lain. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui bahwa kalau kita browsing di online ya, misalnya aplikasi mind mapping, nanti kita enter ya, nanti ada beberapa pilihan, ada yang menyebutnya 8 aplikasi, 7 aplikasi, dan berbagai aplikasi. Nah, sekarang Bapak akan mencoba untuk memperagakan salah satu contoh ya, penggunaan aplikasi yang dalam bentuk online ya, seperti berikut ini, yaitu aplikasi sebentar ya, yang terbaru saja 2021. Di sini aplikasi pertama menggunakan Google ya, Google. Nanti aplikasi ini kita tinggal buka aja di google.it ini. Nah,
Dari sini nanti kita diminta untuk registrasi. Kebetulan Bapak sudah melakukan registrasi. Nah, maka dari itu ya, pembuatan itu bisa kita mulai dari misalnya kalau ini yang coba tadi kita hapus saja, barangkali nanti di sini akan kosong ya. Nah, kemudian kita create diagram ya, kita create diagram ini, di oke saja. Ini beberapa petunjuk. Nah, maka yang pertama di sini misalnya kita buat pembelajaran terpadu ya, pembelajaran terpadu. Kemudian kalau seandainya mau kita tambahkan, silakan nih di bagian bawah, misalnya modul 1 tentang konsep ya, konsep dasar ya, konsep dasar dan mode-mode pembelajaran terpadu. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini modul yang kedua. Modul kedua itu tentang prosedur umum pembelajaran terpadu ya, tapi sini. Kemudian kita tambah lagi misalnya ini sama aja nih, tambah ya, tambah lagi di sini modul 3 ya, jadi konektor ini secara otomatis ya. Kemudian kita masuk lagi yang keempat misalnya ya, keempat, atau kita bisa melihat petunjuk-petunjuk yang ada di sini ya. Kalau mau unduh Ctrl Z gitu kan, kebetulan kita nggak perlu masukkan sini, kita masukkan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ini kita Ctrl Z ya, ini kita hapus ya. Kalau untuk menghapus kita bisa menggunakan delete connector connection ya. Nah, karena ada itu 1 2 3, keempatnya kita pasangkan di sini saja. Misalnya ini tanda tambah ya. Kemudian kita masukkan modul 5 mohon maaf, modul 4 ya, modul 4. Kemudian nanti kita masukkan lagi modul 1 lagi, modul 5 ya. Kemudian kita masukkan lagi di atasnya modul 6. Nah, modul 6. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya seperti ini, tampilannya itu. Nah, ini bagian-bagian dari baru bagian besar dari modul. Nah, kemudian berikutnya untuk menambahkan misalnya nomor modul 1 tadi yang ini, karena terdiri dari beberapa KB, maka di sini kita klik kanan ya, klik kanan. Ini ya, coba lihat petunjuk untuk menambahkannya, tanda tambah atau shift return ya. Kalau di sini misalnya kita tambahkan menambahkan di sini, kita lihat di konektornya, ini tinggal kita tambahkan saja. Nah, maka nanti di modul 1 ini kita bisa tambahkan KB1 ya, tentang konsep dasar pembelajaran terpadu seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, ada KB2
ya. KB2 itu tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, apabila misalnya untuk memperjelas lagi KB1 ini, karena ada beberapa bagian, misalnya pengertian pembelajaran terpadu ya, maka kita masukkan lagi di sini. Misalnya kita tambahkan untuk KB1 ini ada lagi pembagiannya yang disebut dengan pengertian ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, selain pengertian ada karakter ya, karakter pembelajaran terpadu ya. Nah gitu. Kemudian yang C-nya kita masukkan lagi landasan pembelajaran terpadu ya, landasan pembelajaran terpadu ya. Kemudian kita tambahkan lagi berikutnya prinsip-prinsip pembelajaran terpadu ya. Atau kita tutup ini supaya kelihatan jelas ya. Kemudian yang terakhir ya, itu manfaat pembelajaran terpadu. Ini berarti di sini ditambahkan karena dia bagian dari KB1. Nah, begitu juga misalnya kita masuk KB2. Bagian yang pertama dari KB2 itu misalnya berbagai model pembelajaran terpadu. Nah, berikut model pembelajaran terpadu di SD. Ke penambahannya di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu supaya ini menjadi peta konsep yang lebih detail ya, maka yang bagian pengertian ini tadi kita bikin bahwa di dalam pengertian pembelajaran terpadu ini itu ada penggunaan dua istilah ya, ada yang disebut dua istilah, ada yang disebut dengan, di sini kita tambahkan lagi di penghujungnya. Istilah yang pertama itu adalah integrated curriculum ya, ini. Kemudian istilah yang kedua disebut dengan integrated learning. Kita masukkan. Oke. Nah, ini kita zoom supaya lebih jelas ya, ini pembagian ini. Nah, ini yang terkait dengan pengertian. Nah, berikutnya di dalam modul kita seperti yang ada di buku ya. Setelah pengertian kita bisa cek ya, lebih lanjut. Sebentar. Nah, ada pengertian ya, kemudian karakteristik. Nah, untuk karakteristik di sini kita cek mana karakteristiknya. Oh, ini karakteristiknya bukan karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran terpadu nanti kita tambahkan ada 6 karakter ya, ada 6 karakter pembelajaran terpadu. Kita bisa seperti itu, dan ini semua bisa kita geser-geser ya supaya lebih sistematis ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa digeser supaya lebih jelas ya.
yaitu termasuk pada bagian yang mana. Bisa kita geser, misalnya kalau kita mau berurutan mulai dari A, B ya, yang mana nih B, ini C, yang ini tidak ada ya. Ini bisa klik kanan, close saja. Yang ini B, ini C, yang D nya mungkin yang tadi yang terhapus, ini bagian D nih. Ya, kita tambah aja. Maaf, yang D di atas ya. Nah, nanti setelah itu yang bagian A ya, bagian A terdiri dari berbagai bagian lagi. Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan di dalam membuat kotak konsep. Nah, maka kotak konsepnya itu semuanya menjadi terinci dengan sedemikian rupa. Ini bisa digeser sesuai dengan posisi sehingga tingkat keterbacaannya lebih tinggi. Atau mau diposisikan dia ini di sebelah atas ya, tinggal tarik aja, jadi dia akan pindah. Nah, seperti apa. Nah, setelah kita buat sedemikian rupa menggunakan aplikasi di Google ini ya, nanti kita tinggal pertama kita lihat dulu hasilnya apa. Nah, setelah terlihat seperti ini ya hasilnya, nah maka berikutnya kita lakukan untuk melakukan download ya. Ini download di Google nya. Nah, seperti itu. Nah, yang file dari hasil download itulah apakah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk image ya, boleh. Nanti itu yang akan kita kirimkan di LMS ya. Ini salah satu contoh aplikasi yang kita gunakan yang bersifat online. Tapi ada juga aplikasi yang lain, contoh yang ada di koleksi di sini. Selain cara menggunakan Google, kita di online ini juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti Google Map ya. Google Map yang nanti kita bagi juga untuk use ya. Kemudian setelah kita buka, nanti kita registrasi terlebih dahulu. Langsung registrasi di sini ya. Silakan melakukan registrasi, atau setelah kita registrasi atau melakukan registrasi menggunakan Google bisa juga. Misalnya Bapak akan jelaskan melakukan salah satu pemukiman ya. Kemudian berikutnya akan melakukan salah satu di antaranya misalnya yang free ya, trial ya. Kita bisa coba 1 bulan gunakan akun. Setelah itu nanti ada kemudian nanti silakan misalnya ini ya, kamu menemukan otomatis masuk dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita mau kita start. Jika kita sudah menggunakan registrasi atau tidak melakukan registrasi, langsung menggunakan saja, bisa kita langsung membuat konsep yang baru, tinggal klik start ya. Start nanti kita sesuaikan misalnya di sini, coba masuk konteksnya.
juga akan menyesuaikan. Kemudian nanti apakah mau dimasukkan sebelah kiri kanan, serang contohnya di sini kita menggunakan bagian bawah, ambil lagi membuang ya, kita klik memuat ya, ini clear, ini pembelajaran terpadu ya, yang sini kemudian masuk ke modul kedua, prosedur pembakaran baru ya. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi bisa di bawah atau di kanan, bisa ada kebetulan tadi di bawah ya, kita di bawah klik dulu dan juga otomatis ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini juga, kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi modul 4 ya, modul 4. Kemudian kita masukkan lagi di sini ini berikut modul ini tinggal tambah kemudian copy isi dari modul 1 nanti kita bisa masuk ke bagi 1 ya, bagi 1 kemudian kedua satu ini kita jabarkan lagi bagiannya. Ini yang pertama pengertian pembelajaran terpadu, kemudian kita tambahkan lagi bagian ini untuk karakteristik pembelajaran terpadu karena nomor itu yang otomatis itu aja. Kemudian bagian kecilnya tambah pembelajaran terpadu, tambahkan pembelajaran terpadu, tambahkan lagi, kemudian berikutnya kita tambahkan lagi tadi bagian ya, kemudian kita tambahkan lagi jadi di sini prinsip pembelajaran terpadu. Kemudian masukkan lagi di sini bagian I itu manfaat pembelajaran terpadu. Begitu juga yang untuk bagi 2, nanti bagi 2-nya silakan didapati ya, apa saja. Nah, berikut
terkait dengan pengertian ini, pengertian pembelajaran terpadu, nanti masukkan di sini misalnya dua istilah yang digunakan. Dari dua istilah ini nanti yang pertama disebut yang struktur terpadu, kemudian yaitu ada yang namanya pembelajaran terpadu. Dan seterusnya terkait dengan pembuatan konsep ini. Nah, ini kalau sudah lengkap tentu nanti jadi halaman. Nah, kalau kita perlihatkan seperti ini contohnya. Nah, contoh tampilan sekilas ada satu bagian yang kita belum Nah itu untuk bagian yang ini kita bisa melakukan print ya, print nanti dalam bentuk ya, kalau kita print nanti ada pilihan kalau dibuat PDF dan PDF ya, jadi file ya. Contohnya misalnya dari beberapa pilihan ada Microsoft Print PDF, ada simpan PDF, silakan. Kemudian di save ya. Save itu bukalah disimpan di dalam sebuah folder. Hasil yang kita buat nanti kita lihat, kita buka kalau PDF-nya seperti ini. Jadi walaupun dia kecil nanti saat kita zoom dia tetap nampak jelas. Jadi kelebihannya kalau kita bikin di aplikasi. Nah, itu salah satu pembuatan tata konsep di Adobe Fuse ya. Itu secara online sama seperti Google. MindMaster ya, kebetulan di laptop ini sudah ada aplikasi MindMaster ya. MindMaster ini kita berikan contoh. MindMaster kita coba buka untuk membuat contoh peta konsep ya. Kita sesuaikan supaya bisa terlihat. Ya. Aplikasi yang disebut dengan aplikasi MindMaster ya. MindMaster ini juga sama sistem kerjanya. Misalnya di sini kita buat yang baru. Nah, dari yang kita buat baru ini tinggal kita pilih saja ya. Misalnya apakah yang model ini ke bawah atau kiri kanan, atau dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kiri kanan, atau seperti apa. Nah, kita coba yang model radial ya. Radial, kita double klik. Nah, nanti dia akan muncul Mind Idea. Nah, Mind Idea misalnya pembelajaran terpadu, kita pilih saja di sini ya. Kemudian di sini ada misalnya kita buat dari misalnya ini modul 1 ya, modul 1
kemudian ditambah lagi nanti di saat kita klik, nah ini ada tanda tambah, tinggal ditambahkan saja. Kemudian kita kopikan, misalnya modul 2 itu tentang prosedur umum pembelajaran terpadu ya, kita paste, yes ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi di sini ya, modul 3. Yes ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi, misalnya sini tanda tambah ya, jadi dia otomatis ke kiri ya. Kemudian kita buat yang keempat, ini adalah modul 4 ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya untuk modul 5 ya, modul 5 kita paste di sini, modul 5 ya. Oke, nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian kita tambah lagi modul yang terakhir, yaitu modul 6. Yes ya. Nah, artinya ini sudah ada 6 modul. Nah, tentu tidak sesederhana ini kita membuat peta konsepnya ya, sama seperti contoh yang tadi. Maka berikutnya kita akan menambah bagian dari modul 1. Nah, modul 1 itu terdiri dari kegiatan belajar 1 ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi, ada kegiatan belajar 2 tentang model-model pembelajaran. Nah, setelah 2 KB ini, nanti ini kita tambahkan lagi topiknya tentang yang pertama pengertian ya, kemudian kita tambah lagi satu lagi ya, yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Kita bikin B ya, nggak mau secara otomatis ya. Kemudian kita tambah lagi di sini C, landasan pembelajaran terpadu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi sini tentang prinsip-prinsip pelajaran terpadu ya. Kemudian kita perbaiki dulu, ini C, ini D ya. Kemudian kita tambahkan lagi bagian E atau bagian terakhir dari KB1 ya. Nah, ini bagian I. Nah, setelah itu baru kalau mau dilanjutkan untuk KB2 silakan sub KB2 nya, misalnya yang pertama bagian A itu berbagai model pembelajaran terpadu, kemudian bagian B nya itu adalah model pembelajaran terpadu di SD.
Nah, dari pembagian ini nanti bagian yang A kita tambahkan supaya lebih detail peta konsepnya. Misalnya di sini kita tambah ada dua istilah yang digunakan di dalam pengertian peta konsep. Yang pertama disebut dengan integrated curriculum ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya integrated learning ya. Kita copy paste saja. Nah, itu dah. Nah, jadi nanti dia akan menyesuaikan bagaimana posisi dari pembagian dari dua istilah ini. Cuman nomornya karena tidak mau otomatis, silakan dibuat secara manual saja ya. Setelah kita tambahkan tadi, maka bentuk secara umum dari peta konsep ini mulai dari masing-masing modul, kemudian ada kegiatan belajar, kemudian ada sub dari kegiatan belajar ya, kemudian isi dari kegiatan belajar. Nah, itu yang paling penting perlu kita perhatikan dalam kita membuat peta konsep. Nah, seperti halnya di dalam hal ini ya, misalnya untuk karakteristik pembelajaran terpadu ya. Nanti di sini ini sudah disiapkan filenya, ada 6 ya, 6 ini kita kopikan, kita masukkan ke atau kita masukkan satu persatu ya. Kita masukkan satu persatu. Masukkan satu persatu. Misalnya yang pertama, karakteristik dari pembelajaran terpadu itu berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua ini kita arahkan ke sini ya, baru nomor tanda tambah, baru kita masuk ke subtopiknya, kemudian kita ambil teksnya ya. Misalnya nomor 2 memberikan pengalaman langsung ya, gantikan itu nomor 2 karena tidak mau otomatis. Kemudian apa lagi ya, berikutnya nomor 3 tinggal oke saja atau memindahkan oke, bisa juga caranya seperti ini ya. Misalnya kita sudah mengkopinya tadi, kemudian kita paste supaya tidak muncul lagi, ini dihilangkan, tinggal yes ya. Ini tetap manual karena tidak otomatis. Kemudian kita tambahkan lagi teksnya. Yang kelima itu bersifat luas ya, ini ganti nomor 5 yang arahkan ke ini tanda tambah ya. Berikut kita masukkan teksnya, kita tampilkan lebih lebar ya. Kemudian kita paste. Nah, ini nomor 6. Nah, maka pembagian ini jelas ya. Nah, ini yang terkait dengan karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, selain karakteristik ini, tentu di dalam pembelajaran terpadu itu untuk pembahasan ini ada juga kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu. Nah, maka kita lengkapi saja
masih sama, tinggal seperti ini ya. Kemudian apa yang menjadi kelebihan nanti tinggal kita tambah sub dari kelebihan itu. Misalnya di sini kalau kita mau buat dia secara langsung, kita tinggal ambil saja secara keseluruhan ini, kemudian kita masukkan. Nah gitu. Kita enter, teksnya nggak mau sama. Kita cek dulu tagnya, sepertinya dia tidak mau dibuat penomboran otomatis. Ini kopinya harus full, kita masukkan. Nah itu dia. Nah nanti dia akan menyesuaikan supaya tidak terlindung dengan lainnya. Kemudian berikut kekurangan daripada pembelajaran terpadu. Kemudian baru kita masukkan apa yang menjadi kekurangan. Misalnya di sini kita masukkan komponen yang ada di dalam modul ya, seperti itu. Nah itu contoh dari bentuk peta konsep yang sudah sampai di karakteristik ya. Begitu juga yang di landasan pembelajaran terpadu, kemudian prinsip sampai ke kegiatan belajar 2 untuk modul pertama. Nah seperti itu juga yang ada di modul-modul yang lain. Nah itu harapannya supaya kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi isi modul kita tersebut. Nah maka kalau seandainya kita coba cek ya bagaimana bentuk dari peta konsep yang kita buat, nah kita lihat seperti ini. Nah nanti dia akan punya garis yang banyak. Nah itu nanti kita kumpulkan filenya. Kalau kita lihat di sini bisa kita ekspor ya, ekspor dalam bentuk PDF bisa, kemudian dalam bentuk yang lain juga bisa seperti gambar, grafik ya, silakan menyesuaikan. Nah sebagai contoh misalnya kita bikin menjadi PDF gitu kan, nanti kita print ya, PDF misalnya pembelajaran terpadu ini ya, ini menyesuaikan, nanti lihat apakah dia berpitch atau seperti apa pengaturannya. Nah, orientasinya juga perhatikan, tinggal di OK, export no ya. Maka file yang kita buat tadi bisa kita cek seperti ini bentuknya. Nah, ini kan dia bisa di zoom, walaupun dia kecil seperti ini, di zoom nanti hurufnya akan menjadi lebih jelas. Tapi kalau ada tulisannya belakang ini ya, ini namanya aplikasi free ya. Kalau pro baru hilang tulisan yang ada di belakangnya. Oke, itu sekilas tutorial pembuatan peta konsep ya, yang harus secara lengkap dari setiap modul, setiap kegiatan belajar, dan setiap sub kegiatan belajar, dan apa saja yang ada isi setiap subbagian itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.